Suryadi, KUP Kumu Kantong Berkarya. KUP Kumu Kantong Berkarya. Nama saya Sugianto dari KUP Samudra Indah. Alat apa namanya kita? Alat GPS lah, alat GPS chip buatan itu buat pari lampengan kayak gitu. Cuman itu alatnya masih tertahan dulu, masih di Jakarta, belum sini. Jadi paling nanti kegiatannya kayak mungkin ikut kapal nelayan, pasang kalau dapatan lempengan pasang, terus lampengannya dilepas kembali. Fungsinya untuk melihat seberapa besar tingkat kehidupan si lampengan ketika mungkin dia dilepas kembali. Sama halnya misal kalau ke pari kebon itu loh Pak, kalau misalkan dilepas kembali ketika itu dia berhasil berapa persen hidupnya kembali gitu. Jadi kita ingin melihat kalau misal dilepas dengan cara A, cara B, kira-kira kemungkinan hidupnya berapa persen gitu ketika sudah dilepas. Karena kan yang kalau yang sudah kita tahu contohnya kayak yang di pari kebon itu kan pas sudah dilindungi, makanya jadi ketika nanti kita coba cari metode terbaik untuk melepasi mungkin dengan metode yang baik seperti apa. Jadi ketika nanti tertangkap pun mungkin ketika ingin dilepasin cara yang terbaik seperti apa gitu. Nah, kalau saat ini kita juga mau ada sedikit ini supaya jadi mau nyamakan persepsi ini. Kaira nanti akan ngejelasin mengenai kalau dari perspektif kita lampengan sama kebo cara ngebedainnya seperti apa. Mau ngasih tahu selain lampengan yang kita ukur-ukur di pasar tuh apa sih? Yang kita ukur-ukur tuh ada yang banyak ini. Kenapa kita ukur? Soalnya dia ada yang dilindungi penuh, ada yang dilindungi secara internasional. Kalau bapak-bapak bisa lihat, ini ada tulisan appendix di sini. Nah, kalau appendix 2 ini mereka itu ya paling cuma yang enggak tuh cuma gergaji, yang lain tuh masih ada di pasar Mingga, di pelabuhan juga masih banyak. Terus kalau bapak-bapak bisa lihat di baliknya, yang nanti kita mau pasang alat itu yang lampengan, bukan yang lampengan kebo. Nah, mungkin bapak-bapak lebih paham lah bedanya apa. Kalau misalnya dari kita sih melihatnya, kalau misalnya yang pari kebo kan sirip depannya tuh yang mata kan lebih panjang, terus mulutnya dia kan di depan kepala tuh. Nah kalau misalnya yang lampengan kan siripnya kayak tanduk, terus mulutnya tuh di bawah, lebih di bawah. Nah jenis lampengan yang kita teliti juga di sini ada 3. Tadi Mbak Kaira sebut bahwa yang kayak contoh masang alat segala macam untuk melihat daya jelajahnya dia, fokusnya nanti ke 3 lampengan ini. Tuh, 3 lampengan ini yang sering kita juga lagi ngedata segala macam 3 lampengan ini. Dan sebenarnya juga perairan Muncar ini cukup kaya sih malah sebenarnya, karena di Selat Bali itu